Supardi. Ya Pak. Oke, ya kita salaman ya. Ya. Oke, Pak. Oke. Oke. Nah ini Pak Supardi, kita ketemu nih ya kan, Ya. bincang-bincang kita diskusi tentang bagaimana situasi ke depan koperasi bisa punya program-program kegiatan yang pro masyarakat. Ya. Hari ini kebetulan Pak Supardi datang ke kantor kita, ya alhamdulillah terima kasih. Kita punya program di sini terkait program pupuk. Ya. Pemerintah ada satu solusi memberikan program pupuk yang disebut dengan nama programnya itu program Makmur. Jadi program Makmur ini satu terobosan pemerintah yang tujuan akhirnya akan menghilangkan pupuk subsidi secara perlahan. Nah, ada 3 jenis pupuk seperti yang tadi kita apakan kan, ya. Ada 3 jenis pupuk. Yang pertama itu pupuk NPK PIM. Ya. Pupuk NPK PIM 15-15-15 yang mana diproduksi pupuk ini oleh Pupuk Iskandar Muda di Aceh. Ya. Ini kandungan unsur haranya di sini 15-15-15. Kemudian yang kedua ada pupuk namanya polipid. Pupuk polipid PIM juga. Pupuk polipid PIM ini kandungan unsur haranya K2O, Ca2, Mg, So, H2O, 46% So. Diperlukan tanaman untuk tumbuh lebih normal lagi. Ini dia pupuknya. Nah, kemudian ada 12% K2O, kalium atau orang bilang itu MOP ya. MOP ya, kan itu ya. KCl itu apa disebut? KCL lah. Itu KCl, dia ya. ya. Itu dia ya. Ini ada 12% kandungannya di sini. Ada 20% dalam bentuk kalium sulfat. Sangat penting untuk meningkatkan kesehatan tanaman. Itu dia. Jadi ada 12% kandungan K2O di dalam pupuk polipid PIM ini. Kemudian ada 9% MgO dalam bentuk magnesium sulfat, dibutuhkan tanaman untuk fotosintesis. Artinya proses fotosintesis dilakukan oleh daun bisa normal bagus ketika daun itu tadi itu memang tumbuhnya bagus. Itu dia ya, artinya gitu. Jadi dia memperbaiki itu tadi itu. Nah, kemudian tadi MgO, kemudian yang ke berikutnya 25% CaO dalam bentuk kalsium sulfat, sangat penting untuk pembelahan sel dan dinding sel yang kuat. Jadi ada 25% di sana. Nah, ini sebenarnya kalau tadi Bapak bilang apa ya, MOP ya? Iya, MOP. Sebenarnya kalau di bahasa di petaninya ini kita diskusi nih, kalau bahasa di petaninya ini MOP ini sebenarnya apa nih? Ya. Jadi kalau kita ini kan bilang nih, pertama kan urea, ya, baru TSP kata orangnya kan, baru KCl kan gitu ya kan, ini yang disebut dengan orang MOP itu ya. MOP, ya. Nah, di polipid ini dia sudah ada ya 4 unsur hara Di pupuk NPK ini kan Pak? polipid, yang di polipidnya. Ya, di polipid. Ya, di polipidnya ini ada 4 unsur hara yang ada dikandung di sini. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ya, dia tidak ada natrium atau yang salah kita sebut dengan urea, Ya. atau P2O5-nya di sini juga nggak ada. Jadi ini kita gunakan ini untuk melengkapi gitu. Melengkapi kebutuhan tanaman itu akan unsur hara. Polipid ini ya. Iya. Setelah masuk urea, Iya. masuk NPK, Iya. baru ini yang ketiga Iya. inilah. Jadi udah lengkap lah itu Iya. semua gitu ya. Itu dia. Jadi dengan kita menggunakan polipid PIM ini, maka ada 4 unsur hara yang kita berikan kepada tanaman itu. Kira-kira seperti itu dia. Kemudian kalau kita lihat apa sih 4 unsur hara seperti yang kita sebutkan tadi itu. 48% SO2, ya, SO3, 12% K2O, 9% MgO, 25% CaO.
Nah, itu yang dibutuhkan tanaman untuk tanaman bisa tumbuh lebih subur lagi. Tapi kalau kita bicara ureanya nggak ada di sini, kemudian P2O5-nya juga nggak ada di sini. Itulah tadi artinya pupuk tambahan dari itu. Karena dia melengkapi ini, melengkapi artinya kekurangan yang ada misalkan di NPK. Bapak pakai NPK-nya, kemudian pakai ini juga gitu kan? Nah, itu ya. Itu lebih lengkap lagi. Itu dia Tiga kan itu. Nah, ini program ini adalah program makmur ya, yang saat ini sedang artinya kita coba sampaikan kepada masyarakat. Itu dia. Kemudian satu lagi ya, yang ketiga ini pupuk urea non subsidi ya. Pupuk urea non subsidi ini ya, kadar nitrogen di sini 46%. Kemudian kadar air 0,5%, brut 1,2%. Bentuknya pril. Nah, ini NPK urea yang beredar di toko-toko ada di Batu Rapat ini. Jadi dengan program PIM ini petani bisa menebus dengan harga di bawah harga toko. Itu dia. Jadi salah satu terobosan pemerintah BUMN untuk bisa memberdayakan petani lewat program KUR ini. Saya pikir ini yang harus jadi catatan sama kita petani-petani. Kenapa? Ya, jangan berpikir kita katakan dulu istilahnya berharap menunggu pupuk subsidi. Ketika pupuk subsidi nanti itu tidak dapat kita sampai 1 tahun atau katakan dulu istilahnya beberapa bulan ke depan, maka kita tidak melakukan pemupukan pada tanaman. Nah, ada interval pemupukan. Biasa kalau kebun mungkin menggunakan mereka itu katakan 3 kali dalam 1 tahun atau 4 kali dalam 1 tahun. Bayangin kalau kita menggunakan interval 4 kali dalam 1 tahun pemupukan, 6 bulan kita tidak melakukan pemupukan, maka kita akan kehilangan hasil nanti 1 tahun ke depan. Itu kita sadari atau tidak kita sadari, itu nanti akan terjadi setelah tanaman butuh dengan unsur hara, tanah tidak ada, artinya unsur hara yang bisa diserapnya. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi ini program-program bagus, kalau bisa ini sampaikan kepada kawan-kawan supaya ini bisa mengembang. Pikir itu aja. Iya Pak Supardi. Oke, makasih Pak Supardi. Ya, sampai ketemu kita nanti dalam program-program yang lain.